Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri, Salah Octaviana, dan rekan saya Cindy Maulidah. Kami dari jurusan S1 Akuntansi semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang metodologi riset dan teori-teori mengenai penggunaan informasi akuntansi dalam rangka memenuhi tugas teori akuntansi kelas 5C. Memasuki materi yang pertama, yaitu metodologi riset dan teori-teori mengenai penggunaan informasi akuntansi. Dengan memiliki ilmu pengetahuan berarti mengakui satu ranah dan serangkaian fenomena di dalam ranah tersebut, dan kemudian menentukan suatu teori yang mana masukan dan keluarannya adalah deskripsi mengenai fenomena tersebut, atau yang pertama merupakan observasi, yang kedua merupakan prediksi, yang istilah menjelaskan realita yang mendasari ranah tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu metodologi riset. Teori akuntansi dapat dikembangkan dengan menggunakan beberapa metodologi riset. Metodologi yang telah diketahui secara umum adalah pendekatan deduktif, pendekatan induktif, pendekatan pragmatis, pendekatan etis, dan pendekatan perilaku. Pada bagian ini akan dijelaskan pendekatan-pendekatan ini secara singkat. Selain itu, disajikan pula metode ilmiah dari penyelidikan yang pada dasarnya merupakan kombinasi antara pemikiran deduktif dan induktif sebagai pedoman riset dalam pengembangan teori akuntansi. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif pada dasarnya merupakan jenis riset mental atau armchair mengikuti pola yang logis, validatif, dan setiap teori akuntansi yang dikembangkan melalui proses ini sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk menentukan dan menghubungkan berbagai komponen proses akuntansi secara tepat dengan cara yang logis. Jika peneliti diketahui melakukan kesalahan terkait tujuan yang ditetapkan, lingkungan, atau kemampuan prosedur tersebut dalam mencapai tujuan, maka kesimpulan yang diambil juga akan salah. Jika teori akuntan akan dikembangkan dengan pendekatan deduktif, maka penelitian baru harus mengembangkan struktur yang mencangkup tujuan akuntansi, lingkungan, tempat akuntansi diterapkan, definisi dan asumsi atas sistem, serta prosedur dan praktik, yang mana kesemuanya mengikuti pola yang logis. Selanjutnya ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif atau inductive approach pada riset melakukan penekanan pada pengamatan dan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut. Dengan demikian, pendekatan dijelaskan sebagai bergerak dari khusus ke umum, karena peneliti menggeneralisasikan seluruh bidang berdasarkan pengamatan-pengamatan yang berbatas pada situasi tertentu. Selanjutnya, pendekatan pragmatis. Pendekatan pragmatis atau pragmatic approach untuk pengembangan teori yang didasarkan pada konsep utilitas ataupun kegunaan. Setelah permasalahan berhasil diidentifikasi, peneliti berupaya mencari penyelesaian praktis, yaitu dengan memberikan solusi yang akan menyelesaikan permasalahan. Namun, bukan berarti bahwa penyelesaian yang optimal telah ditemukan atau bahwa solusi tersebut akan mencapai tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Sebenarnya, salah satu tujuannya adalah mencari solusi yang bisa digunakan dalam suatu permasalahan. Oleh karena itu, setiap jawaban yang didapatkan melalui pendekatan pragmatis akan dianggap sebagai solusi tentatif atas suatu permasalahan. Lalu yang selanjutnya, metode penyelidikan ilmiah. Metode penyelidikan ilmiah atau scientific method of inquiry, sebagaimana yang ditunjukkan pada namanya, dikembangkan untuk bidang ilmu fisika dan pengetahuan alam, bukan untuk ilmu sosial seperti akuntansi. Terdapat keterbatasan yang jelas dalam penerapan metodologi riset ini pada akuntansi, misalnya pengaruh manusia dan lingkungan ekonomi yang mengakibatkan sulitnya mempertahankan variabel-variabel riset untuk tetap konstan. Meski demikian, pemahaman mengenai metode ilmiah dapat memberikan wawasan yang berguna terkait bagaimana riset harus dilakukan. Pelaksanaan riset dengan metode ilmiah melibatkan 5 langkah penting yang mungkin juga memilih beberapa langkah lanjutan. Yang pertama, menentukan dan menyatakan permasalahan yang akan dikaji. Yang kedua, menyatakan hipotesis yang akan diuji. Yang ketiga, mengumpulkan data yang dianggap diperlukan untuk pengujian hipotesis. Yang keempat, menganalisis dan mengevaluasi data yang terkait dengan hipotesis. Lalu yang kelima, menarik kesimpulan sementara. Pendekatan riset lainnya, pendekatan etis yang dikaitkan dengan Dr. Scott, menekankan pada konsep-konsep kejujuran, keadilan, dan kewajaran.
Tidak ada yang menyangkal konsep-konsep ini sebagai pedoman bagi tindakan-tindakan yang harus dilakukan peneliti. Tetapi, yang selalu menjadi pertanyaan adalah kewajaran yang dimaksud tersebut untuk siapa, tujuannya untuk apa, dan dalam kondisi yang bagaimana. Mengingat adanya pertanyaan-pertanyaan tersebut, pendekatan ini mungkin sulit digunakan dalam pengembangan teori akuntansi, tetapi telah mendapatkan perhatian yang cukup berarti karena munculnya disiplin ilmu baru dalam pengembangan akuntansi, yaitu riset perspektif kritis atau critical perspective research. Hasil dari penyediaan informasi akuntansi. Pengembangan teori akuntansi tidak akan menyelesaikan semua kebutuhan pengguna informasi akuntansi. Lalu, beberapa teori terkait bagaimana para pengguna bereaksi terhadap data-data akuntansi. Yang pertama, ada analisis dasar. Salah satu metode yang tersedia bagi para investor untuk pengambilan keputusan semacam ini adalah analisis dasar atau fundamental analysis, yang merupakan upaya menentukan sekuritas-sekuritas tertentu yang memiliki kesalahan harga dengan mengulas semua informasi keuangan yang terselip data-data tersebut, kemudian digunakan untuk mengestimasi jumlah dan waktu dari arus kas di masa depan yang ditawarkan melalui peluang-peluang investasi dan memperhitungkan tingkat risiko yang terkait agar dapat mencapai harga saham yang diharapkan. Yang kedua, ada hipotesis pasar efisien. Selama ini, para ekonom berpendapat bahwa dalam perekonomian pasar bebas dengan persaingan sempurna, harga ditentukan oleh ketersediaan produk dan keinginan untuk memiliki produk tersebut. Dengan demikian, harga suatu produk ditentukan oleh konsensus di pasar. Dalam model permintaan dan penawaran, harga ditentukan dengan konsensus dari pengetahuan pembeli mengenai informasi yang relevan atas produk. Model ini telah memperhalus oleh pasar sekuritas sehingga dikenal sebagai hipotesis pasar efisien atau efficient market hypothesis atau IMH. Pembahasan mengenai IMH dalam literatur akademis telah mendefinisikan seluruh informasi yang tersedia dalam 3 cara yang berbeda, yang menghasilkan 3 bentuk IMH yang berbeda. Yang pertama ada bentuk lemah atau weak form, yang kedua ada bentuk semi kuat atau semi strong form, dan bentuk kuat strong form. Lalu, IMH menyatakan bahwa seorang investor tidak dapat menghasilkan kelebihan imbal hasil excess return atau imbal hasil yang nilainya melebihi nilai yang seharusnya diharapkan untuk sekelompok sekuritas dalam kondisi pasar dan risiko yang terkait dengan sekuritas tersebut, dengan pengetahuan terhadap bagian-bagian informasi tertentu. Selanjutnya ada tantangan riset dari hipotesis pasar efisien. IMH memberikan tantangan riset yang menarik bagi para akuntan. Krisis keuangan pada tahun 2007 sampai dengan 2009 menunjukkan bahwa pasar telah gagal menggabungkan beberapa bagian informasi seperti banyaknya jumlah perumahan atau tingkat risiko yang tidak berkelanjutan yang ditawarkan oleh sekuritas yang didukung hipotek dan telah menimbulkan lebih banyak kritik. Salah satu penyiasat pasar bahkan berpendapat bahwa IMH bertanggung jawab atas terjadinya krisis keuangan, menegaskan bahwa keyakinan terhadap hipotesis tersebut telah membuat investasi meremehkan bahaya dari banyaknya jumlah aset atau aset bubble tersebut. Lalu ada implikasi riset pasar efisien. IMH juga memiliki implikasi bagi pengembangan teori akuntansi. Beberapa kritikus akuntansi telah mendebatkan bahwa kurangnya keseragaman dalam prinsip-prinsip akuntansi telah memungkinkan para manajer korporat untuk memanipulasi laba dan menyesatkan investor. Argumen ini didasarkan pada asumsi bahwa laporan akuntansi merupakan sumber informasi yang utama dalam organisasi bisnis. Hasil dari riset IMH menunjukkan bahwa harga tahan tidak hanya ditentukan oleh laporan akuntansi. Kesimpulan ini telah membuat para periode investigasi bagaimana laba akuntansi terkait dengan harga saham. Materi selanjutnya yaitu perilaku keuangan atau behavioral finance. Hipotesis pasar efisien menjadi lebih dari sekedar teori keuangan pada periode selanjutnya setelah diperkenalkan oleh Eugene Fama pada tahun 1970. EMH menjadi fondasi bagi teori yang dikenal sebagai teori pasar rasional atau rational market theory.
Teori perilaku keuangan muncul dari kajian-kajian yang dilakukan oleh Kahneman dan Tversky. Teori ini dirancang untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi secara lebih baik pilihan-pilihan yang biasa dibuat seseorang, terutama di dunia yang pecah dengan ketidakpastian. Terdapat 3 poin mengenai teori prospek yang ditandai dengan hal-hal. Yang pertama itu ada kepastian, maksudnya orang-orang cenderung memiliki referensi yang kuat untuk kepastian dan bersedia mengorbankan penghasilannya untuk mendapatkan lebih banyak kepastian. Yang kedua, pengalihan kerugian. Orang-orang cenderung lebih mempertimbangkan kerugian daripada keuntungan. Yang ketiga, posisi relatif. Maksudnya, orang-orang cenderung lebih tertarik pada keuntungan dan kerugian relatif daripada penghasilan dan kekayaan akhirnya. Dan yang terakhir yaitu kemungkinan-kemungkinan kecil. Orang-orang cenderung kurang bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa dengan kemungkinan atau probabilitas yang rendah. Capital Asset Pricing Model. Investor seringkali berharap menggunakan informasi akuntansi untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan imbal hasil. Umumnya, diasumsikan bahwa investor perorangan yang berasional cenderung menghindari risiko. Oleh karena itu, investasi yang beresiko harus menawarkan tingkat imbal hasil yang lebih tinggi untuk menarik para investor. Oleh karena itu, harga saham berfluktuasi sebagai respon terhadap perubahan ekspektasi investor terkait arus kas perusahaan di masa depan. Saham bisa dianggap sebagai investasi yang beresiko. Jenis-jenis risiko. Beberapa risiko secara khusus dikaitkan dengan saham biasa perusahaan tertentu. Contohnya, nilai saham perusahaan mungkin menurun ketika perusahaan kehilangan pelanggan penting, sama seperti ketika Ford Motor Company kehilangan Hertz pembeli mobil sewa. Kedua jenis risiko tersebut dikenai dengan istilah risiko tidak sistematis dan risiko sistematis. Risiko tidak sistematis adalah bagian dari risiko tertentu suatu perusahaan yang dapat diverifikasi. Risiko sistematis adalah bagian risiko yang tidak ada diversifikasi terkait seluruh pergerakan pasar saham, yang mana hal ini tidak bisa dihindari pada bagian awal bab ini. Selanjutnya, pemrosesan informasi pada manusia. Pengungkapan seluruh informasi ini dimaksudkan untuk membantu investor dan calon investor dalam membuat keputusan beli tahan jual atas sekuritas perusahaan. Kajian-kajian yang berupaya menilai kemampuan seseorang untuk menggunakan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai riset pemrosesan informasi pada manusia atau Human Information Processing atau HIP. Umumnya, riset HIP telah menunjukkan bahwa orang-orang memiliki kemampuan yang terbatas dalam memproses informasi dalam jumlah besar. Temuan ini memiliki 3 konsekuensi utama. Yang pertama itu persepsi seseorang mengenai informasi bersifat cukup selektif. Maksudnya karena orang-orang hanya mampu memahami sebagian kecil dari lingkungan mereka. Yang kedua, oleh karena orang-orang membuat keputusan berdasarkan sebagian kecil informasi dari seluruh informasi yang tersedia, maka mereka tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan yang optimal. Yang ketiga, oleh karena manusia tidak mampu mengintegrasikan sejumlah besar informasi, mereka memproses informasi secara berurutan. Selanjutnya, mengenai riset perspektif kritis. Riset perspektif kritis memandang riset akuntansi arus utama atau mainstream sebagai yang didasarkan pada pandangan bahwa dunia yang penuh kenyataan objektif ada di dalam manusia yang independen, memiliki sifat tertentu, serta dapat diamati dan diketahui melalui riset. Riset ini memiliki 3 asumsi dari sudut pandang. Yang pertama, masyarakat berpotensi untuk menjadi sesuatu yang berbeda. Yang kedua, tindakan manusia yang dilakukan secara sadar dapat membentuk dunia menjadi sesuatu yang berbeda atau lebih baik.
Yang ketiga, asumsi kedua dapat ditingkatkan dengan penggunaan teori kritis atau critical theory. Materi terakhir yaitu mengenai hubungan antara riset, pendidikan, dan praktik. Riset diperlukan untuk pengembangan teori yang efektif. Dalam sebagian besar hingga profesional, ketika riset menunjukkan bahwa metode yang lebih disukai diketahui dapat menangani situasi tertentu, maka metode baru tersebut akan diajarkan kepada mahasiswa yang kemudian akan mengimplementasikannya saat mereka memasuki dunia kerja. Sederhananya, dapat dinyatakan bahwa riset menghasilkan pendidikan yang mempengaruhi praktik. Sebagai contoh, ahli medis awalnya percaya bahwa pasien yang menjalani operasi HER membutuhkan waktu istirahat yang cukup lama agar bisa menjalani masa pemulihan secara efektif. Namun, riset selanjutnya menunjukkan bahwa langsung beraktivitas dan berolahraga akan memperbesar persentase tingkat pemulihan. Pengembangan kerangka konseptual dan penyempurnaan berbagai teori tentang hasil akuntansi berperan untuk meningkatkan hubungan riset, pendidikan, dan praktik ke kondisi-kondisi yang lebih sesuai. Sebagai contoh, akuntansi biaya historis dicari secara terbuka dengan cara yang merendahkan sebagai akuntansi zaman dulu. Itu saja pemaparan materi dari kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.